bersyukur kita boleh lagi berjumpa pagi siang ini untuk kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami boleh kembali lagi datang ke rumah Tuhan, memenuhi panggilan-Mu untuk datang memuji menyembah-Mu di hari Sabat-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami dan biar Roh Kudus-Mu yang juga menyertai kami semua, bahkan hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Serahkan waktu yang indah ini kepadamu, biar Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, apa kabar semua? Puji Tuhan ya, semua kita sehat, baik ya, biar kita tetap semangat, setia di dalam ibadah kita. Salam dari Jemaat GKPK Cabang PIK, pengurus hamba Tuhan, dan juga semua ini. Terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu Saudara, juga jemaat yang juga setia mendukung istri saya. Biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita berbicara tentang Yesus untuk segala bangsa. Untuk mendasari bagian ini, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 10. Saya tidak membaca semua perikop ini, tetapi juga ayat 1 sampai dengan yang kelima, kemudian ayat 33 sampai dengan 43. LAI memberi tema Petrus dan Kornelius, ya. Saya memberi tema Petrus menerima Kornelius. Saya akan bacakan bagian ini buat Bapak Ibu Saudara. Di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ayat 33, karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan kabar sejahtera, memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah itu baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dia, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini ibadahnya berbeda di KU2 ya. Kenapa? Karena
nggak ada mimbarnya yang khusus, ya. Dan saya juga belum terbiasa khotbah jalan keliling, gitu ya. Biasa diem aja di situ ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi harus belajar membiasakan diri, ya. Berarti bisa bisa makin berinteraksi dengan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ibu Saudara, pernah nggak kita secara tidak sadar ya, kita membatasi siapa yang layak menerima anugerah keselamatan, ya. Kita seringkali berpikir mungkin merasa seperti itu. Karena apa? Karena seringkali kita melihat kita kadangkala suka menjadi orang-orang yang mengkotak-kotakan, ya, orang dari beda suku, ya, agama, bahkan juga budaya, latar belakang sosial, ya. Ini dia yang seringkali kita perhatikan. Bahkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di gereja kadang-kala juga masih ada orang berkata seperti ini, gue orang Jakarta, gitu ya, lo orang mana, gitu ya. Lalu kita kelompok ini, kita suku ini, gitu ya. Ini dia Bapak Ibu Saudara, ya. Padahal kita ini orang Indonesia kan sebenarnya, ya, gitu ya. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita adalah orang yang sudah mendengar Injil, Bapak Ibu Saudara, kita bukanlah komunitas eksklusif, tapi komunitas inklusif, yang berarti kita harus menyebar kepada banyak orang, kepada semua orang, kepada siapa saja. Lihat, Petrus, murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia hanya fokus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, ya. Di sini kita melihat Petrus, ya, yang adalah murid Tuhan Yesus, pada waktu itu hanya menjadi orang yang seperti itu. Tetapi pada waktu dia mendapatkan penglihatan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, di situ baru dia menjadi orang yang sadar, ya. Apalagi ketika yang dihadapkan itu adalah makanan-makanan yang haram buat dia, buat orang Yahudi. Binatang berkaki 4, melata dan sebagainya, ya. Dan dia menolak ketika Tuhan tawarkan makan. Dia tidak mau, gak biasa makanan seperti ini, ya. Tapi Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi dari situlah Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada Petrus, yaitu apa? Yaitu untuk menerima orang lain, bangsa lain, dan memberitakannya juga kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan untuk segala bangsa. Nah, ini yang Tuhan mau katakan dan ajarkan kepada Petrus. Terima kasih Tuhan, mari kita memikirkan bersama, ya. Oke. Mari kita pikirkan bersama apa yang membuat kita bisa menerima dan memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa di Indonesia ini, di muka bumi ini. Ini yang kita akan renungkan dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus punya cara pandang Kristus dulu, baru kita bisa menerima orang lain, ya. Baru kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat ini yang ada di dalam ayat yang ke-34. Ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu Saudara di dalam bahasa Yunani. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini berbicara ok estin prosopolemtes ho theos. Perhatikan kata membedakan, punya arti yang begitu dalam maknanya. Ya, secara harafiah berarti mengambil muka, Bapak Ibu Saudara, atau memilih orang berdasarkan penampilan luar, status atau latar belakang. Jadi di sini Petrus sebenarnya mau bicara, ya Tuhan bukan seperti itu, tidak diskriminatif. Ya, itu yang harus dipahami. Dia tidak memandang siapa kamu. Tetapi seringkali cenderungnya kita menjadi orang yang suka membeda-bedakan, bukan? Membedakan warna kulit, membedakan dari suku apa, ya, strata sosial kita dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi mari kita melihat Allah tidak pernah membedakan kita. Dia melihat hati kita. Bagaimana hati kita mencari Tuhan? Tuhan tidak melihat identitas.
hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita juga belajar dari teladan Kristus bagaimana pada waktu dia ada di dalam dunia ini. Dia tidak membeda-bedakan orang. Dia memberitakan Injil kepada bangsanya, tetapi juga dia memberitakan Injil kepada wanita Samaria dan orang-orang di kota Samaria. Betul tidak? Ini yang kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena apa? Karena Kristus peduli kepada jiwa-jiwa. Jadi mari kita memperhatikan bahwa orang-orang di sekitar kita ini yang beda suku, latar belakang, budaya. Mereka ini bukan bahan bakar, bukan kayu bakar, neraka, bukan. Ya, yang kita anggap, wah mereka ini pantas binasa dan kekekalan. Mereka enggak pantas terima hidup kekal. Mereka tidak pantas terima pengampunan dosa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita punya cara pandang seperti itu, kita perlu bertobat. Kisah ini ditulis Bapak Ibu Saudara merubah cara pandang jemaat di mula-mula pada waktu itu. Oh, kami anggap ini hanya untuk buat kami, hanya buat bangsa kita. Mesias datang hanya buat kita semua. Ternyata tidak. Buat bangsa lain. Bahkan juga kita semua yang ada di sini. Bukan hanya buat kita, bukan hanya buat suku kita, tetapi juga buat bangsa lain yang belum percaya. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Makanya kita juga harus berubah cara pandang kita waktu melihat jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, pada waktu saya cuti di 2024, saya izin dengan pengurus untuk apa? Untuk mengikuti pelatihan kesehatan. Ya, saya dapat sponsor karena kalau ikut pelatihan itu mahal 12.500.000. Ya. Ini program pemerintah Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Pelatihan kesehatan keluarga, kemudian juga pelatihan kesehatan untuk tumbuh kembang anak. Ya, pelatihan kesehatan bencana alam, pelatihan kesehatan mata. Ya. Kalau saya buka posyandu bisa Bapak Ibu Saudara. Karena saya punya sertifikat, saya tinggal tunjukin sama pemerintah setempat, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa ada pelatihan seperti ini? Karena pemerintah sedang mencari 20.000 relawan. Untuk apa? Untuk bisa membawa kepada Indonesia emas. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena 60% ya anak bayi di Indonesia mengalami stunting. Tahu stunting? Gizi buruk Bapak Ibu Saudara. Ya. Stunting kalau usianya, ya dari usianya ternyata anak ini kurus, kemudian tingginya nggak sesuai, berat badannya nggak sesuai, itu stunting. Kalau ini tetap dibiarkan, usia sudah 1000 hari nggak bisa ditolong Bapak Ibu Saudara. Kalau besar, mereka itu akan menjadi orang-orang yang di pinggir jalan, pengemis, ya, gak punya kekuatan untuk apa berpikir, otaknya lemah, Bapak Ibu Saudara. Indonesia gak bisa jadi negara maju kalau 60% dari generasi yang paling dini itu sudah mengalami stunting, gizi buruk. Makanya ada pelatihan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya pakai kesempatan ini pada waktu saya mau melayani di hari off saya, ya saya pergi ke mana? Ke belakang tembok, ya maksudnya tembok PIK itu ada orang-orang yang tinggal di situ, ya lewatin kali kecil. Makanya kalau hujan tuh banjir, bahkan hujan berhari-hari banjir, pernah banjir sepinggang. Tinggal di mana Bapak Ibu? Naik ke atas. Naik ke atas, gitu ya. Mau nggak mau. Tapi Ibu Saudara, saya membantu mereka dalam memeriksa tensi. Ya, ada yang darah tinggi, ada yang darah rendah, gitu ya. Kemudian saya membantu mereka juga untuk kesehatan mata, periksa mata mereka. Bagaimana korneanya, ya. Bagaimana ada masalah, ya. Kemudian saya membantu mereka juga untuk apa? Untuk memberikan mereka kacamata baca supaya mereka juga
bisa baca. Ya. Tetapi yang buta huruf saya tidak kasih. Karena percuma kasih buat apa gitu ya. Cuma bisa lihat huruf ya, dan mereka yang buta huruf mereka pun juga aware ya. Tapi Ibu Saudara kasih Tuhan, ini bukan untuk jemaat, tapi untuk mereka. Mereka bukan suku saya. Ya. Mereka beda budaya dengan saya. Mereka beda. Tetapi saya punya hati untuk mau datang kepada mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, disitulah kita bisa melayani siapapun kalau kita tidak memandang muka, betul tidak? Ya, memandang sukunya apa, ya, latar belakangnya apa, pendidikannya apa, warna kulitnya apa. Yuk kita baca Alkitab ini, ayat firman Tuhan ini sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Petrus tadinya seperti ini, memandang muka. Cara pandang salah. Injil keselamatan hanya untuk bangsa saya, bangsa lain. Oh no, aku tidak diutus kepada bangsa lain, aku diutus kepada bangsaku sendiri. Nah, ini cara pandang yang keliru, bukan? Kalau kita punya cara pandang seperti ini, kita harus berubah. Gak boleh seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat Tuhan menyatakan kehendak yang berbeda. Ketika Tuhan berbicara kepada Petrus melalui penglihatan, Petrus akhirnya sadar, akhirnya mengerti, dan akhirnya punya cara pandang Kristus. Karena Injil untuk segala bangsa, sehingga semua orang yang percaya diselamatkan. Tetapi bukan berarti keselamatan bersifat universal. Oh, itu doktrin yang salah. Keselamatan bersifat pribadi. Orang yang percaya kepada Kristus, baru dia diselamatkan. Tetapi Injil harus diberitakan kepada semua orang, kepada segala suku bangsa di dunia. Itu yang harus kita ingat. Perbedaannya di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya. Keselamatan bukan bersifat universal, bukan. Ya. Tetapi bersifat pribadi yang percaya. Tetapi kita nggak tahu siapa yang sudah percaya, siapa yang belum. Betul tidak? Yaitu mereka yang belum ke gereja, bukan? Tandanya seperti itu kan? Nah, sebab itu di situ kita harus terus pergi memberitakan Injil kepada mereka, siapapun mereka. Bukan hanya kita, keluarga kita, suku kita, bukan. Kasih Tuhan, cara pandang kita seringkali berbeda, sehingga itu yang membuat kita sulit menjangkau orang. Ya. Sekalipun orang itu ada di samping kita, betul tidak? Ada di rumah kita, betul tidak? Pembantu kita, suster kita, driver kita, karyawan kita. Nah, itu dia. Karena kita merasa, oh beda ini orang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita suatu hari dihakimi oleh mereka. Tuhan, saya tahu orang itu. Saya pernah kerja sama dia, saya pernah sama-sama dengan dia. Saya pernah bantu dia. Tapi dia tidak pernah cerita tentang engkau, juru selamat, Allah yang hidup. Bagaimana juga kita di hadapan Tuhan? Terima kasih Tuhan, kita harus membaharui cara pandang kita. Supaya kita jangan dihakimi oleh orang-orang yang sudah kita kenal dekat. Mari kita pikirkan bersama, mengapa ada orang Kristen punya cara pandang yang salah terhadap suku-suku yang berbeda. Ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Latar belakang suku yang mengalami traumatik. Ya. Kita orang-orang Tionghoa pernah mengalami masa traumatis, betul? 1965 kita lihat ya pembantaian orang-orang Tionghoa karena kasus PKI, betul tidak? Ya. Sampai lari ke dalam hutan, makanya ada Cinbeng di sana, gitu ya. Karena dari kota lari sampai ke pelosok.
Nanti saya tunjukkan saya pelayanan di Tenjo. Itu Bapak Ibu Saudara, ada orang Sunda, ada orang Chinese. Tapi nggak kelihatan Chinese-nya. Ya, orang itu bilang ini Cinben. Oh, Cinben gitu ya. Sama kayak saya dong, coklat, putih-putih coklat. Putih-putih coklat hitam gitu ya. Tapi Ibu suruh ngasih Tuhan, tapi jangan jadi kendala dong. Traumatis, kalau kita tahu, itu kan masa lalu, betul tidak? Masalah 98, sering kali jadi orang traumatis. Saya pernah besuk Bapak Ibu Saudara ke teman jalan pagi, saya bawa rekan saya. Ya, saya panggil, ya, saya ketok rumahnya, saya panggil, dia hanya berdiri di balkon, gitu. Hei Pak Rudi, bilang, saya panggil namanya, kemudian, gimana kabar? Baik, gitu ya. Dia lihat saya datang sama siapa, Bapak Ibu. Dia nggak turun, nggak suruh bukain pintu. Ada supirnya di situ. Dia lagi cuci mobil, dia nggak suruh supirnya bukain pintu tuh untuk Pak Rudi. Tidak, Bapak Ibu. Dia lihat rekan saya, Bapak Ibu. Oke, Pak Rudi. Gitu. Oh ya, oke kok. Saya peka, saya sadar, saya tahu. Oh ya. Oke, saya pulang. Besoknya Bapak Ibu Saudara, saya datang lagi. Gitu. Saya jalan pagi, saya mampir, langsung saya saya ketemu dia. Gitu. Pak Rudi, tolong bukain pintu buat Pak Rudi, tolong bukain pintu. Dia turun, Bapak Ibu Saudara. Wah, dia sambut saya. Masuk Pak Rudi, masuk. Saya naik Bapak Ibu Saudara, ya, rumahnya kan rumah di Piku, kebaikan tangga, lalu kemudian ruang tamu. Saya masuk Bapak Ibu Saudara, langsung suruh duduk di sofanya yang megah, Bapak. Ruang tamu yang megah. Itu rumah sekitar 20-an miliar harganya. Saya tahu di situ. Kenapa? Karena kasus 98. Saya bawa rekan saya yang bukan sesuku dengan dia. Berarti nggak dianggap, Bapak Ibu. Ini masalah. Tetapi itu masa lalu. Harusnya kita sebagai orang percaya jangan bawa masa lalu. Ingat, ini tugas kita. Injil harus diberitakan kepada semua orang. Yang kedua, ini kali masalahnya kerohanian yang belum dewasa. Udah terima Injil, udah terima Kristus, pengampunan dosa, simpan. Nikmati sendirian. Jangan bagi ke orang lain. Nah itu kerohanian yang gak dewasa. Betul tidak? Sama seperti anak kita yang kecil. Dikasih coklat, dikasih permen, dia nikmati sendirian. Ada kokonya, cicinya, adanya, temennya. Wah, dia makan sendirian. Dia kasih yang lain. Tapi kalau anak yang baik, yang dididik oleh orang tua dengan baik, dewasa, dia akan berbagi. Apalagi dewasa banget, dia akan bagi semuanya. Dia nggak makan. Kristenan kita seperti apa? Waktu sudah terima Injil Kristus, anugerah keselamatan itu, kita nikmati, simpan sendiri. Puluhan tahun jadi orang Kristen nggak pernah dewasa, menyakiti hatinya Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, seringkali lemahnya pemahaman pengutusan Kristus. Nah, ini dia. Coba perhatikan ayat ini yang kita baca, Bapak Ibu Saudara. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Kata pergilah, ya, kemarin di konferensi dosen saya, dosen STTRI. Pergi kemana? Dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu ketemu, beritakanlah Injil. Gak usah lihat siapa itu orang. Gak usah lihat, gak usah tanya. Ya. Gak usah perhatikan latar belakang apa, suku apa. Tetapi beritakanlah itu. Ya. Berkasih Tuhan, bahkan juga kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kita harus paham, Tuhan mengutus kita keluar dari tempat ini setelah ibadah ini. Ketemu siapa? Driver, Gojek.
ngobrol dengan mereka. Di tengah pekerjaan kita ngobrol bersahabat dengan mereka. Ceritakan. Nanti di akhir hidup akan berakhir, mau masuk kemana? Itu. Peti, betul peti, habis itu kemana? Coba tanya. Pernah nggak memikirkan tentang surga? Di situ kita mau ngobrol. Saya mau kasih kabar baik. Mungkin kamu nggak tahu jalan ke surga, tapi saya pernah dengar. Gitu Bapak Ibu. Di situ kita bicara Injil. Gampang Bapak Ibu. Kita bisa bicara Injil kepada mereka. Tapi kalau kita masih melihat suku apa ya, kulitnya warna apa, pendidikan apa, budaya apa, kita nggak akan pernah memberitakan Injil seumur hidup kita. Jadi jangan egois ketika kita sudah diselamatkan, karena masih banyak jiwa yang belum percaya. Tapi ingat, Kristus mengasihi semua jiwa-jiwa yang ada di tengah bangsa ini. Dia tidak biarkan satu orang pun binasa. Seperti itu, pada waktu kita beritakan Injil kepada mereka, berdoalah dulu buat mereka. Berdoalah minta hikmat Tuhan supaya beritakan Injil kepada mereka. Supaya hati mereka terbuka bagi Injil Kristus. Jangan seperti tukang cukur. Iya. Udah cukur biasa tuh kerok kumis, jenggot di sini, ya, kemudian pisau di sini. Mau masuk surga apa neraka? Mati lu. Jangan seperti itu, langsung seperti itu. Ini orang langsung bingung kan, mau masuk surga apa neraka? Pisau dari sini. Jangan begitu. Minta hikmat dari Roh Kudus, kita bicara pelan-pelan, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa orang datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari rubah cara pandang kita, supaya kita bisa bersaksi kepada jiwa-jiwa yang percaya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Supaya waktu kita pulang dijemput Tuhan, jangan sampai kita pulang dengan tangan hampa. Tapi Tuhan, ada satu jiwa yang saya bawa, setidaknya satu jiwa. Tapi kalau tangan hampa, gimana? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saudara Kristus untuk semua orang. Perhatikan ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, si Cornelius ini orang yang saleh, bukan orang yang biasa-biasa. Dia punya iman yang percaya kepada Allah yang besar. Dia seorang perwira Romawi. Kita tahu bangsa Romawi ini dibenci sama orang Yahudi. Kenapa? Karena dia suka menjajah, bahkan memeras melalui pajaknya yang begitu menyiksa. Dia bukan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena imannya dia memohon kepada Tuhan supaya dia boleh mengerti tentang keselamatan. Waktu itu dia belum percaya kepada Kristus, makanya Tuhan suruh dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan jawab. Tuhan suruh dia ketemu dengan Petrus. Disitulah Petrus ditugaskan untuk memberitakan Injil. Buat Petrus gimana Bapak? Jemaat sekalian. Sulit. Gak salah ini. Gak biasa saya beritakan Injil ke bangsa lain. Wah, berat sekali. Petrus merasa ini, bukan tugas saya. Salah kali Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kabar baik tentang Yesus Kristus itu untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, kulit, bahasa, budaya, pendidikan atau apapun. Jadi nggak boleh ada yang menghalangi kita harusnya untuk memberitakan Injil, membagikan kabar baik kepada orang lain, bukan? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Bill Butsko. Berkata seperti ini, Petrus menyadari bahwa Allah tidak pilih kasih atau berprasangka buruk. Ia menjadi pribadi yang lebih baik dan murid yang lebih baik. Hal yang sama berlaku harusnya bagi kita. Jika kita sadar bahwa Yesus adalah Tuhan atas segalanya.
Cuma kasih Tuhan, orang Yahudi menerima orang non-Yahudi itu hanya dengan satu syarat. Dia harus pindah agama, kedua dia harus disunat. Kalau tidak, dia tetap akan menjadi orang yang kafir. Itu orang Yahudi. Ketika memandang orang lain. Ya. Makanya Tom Mickelson dia berkata seperti ini. Umat Kristen di gereja mula-mula menjadi orang Yahudi yang baik. Sejak lahir, anak laki-laki, perempuan Yahudi yang baik diajari orang non-Yahudi itu adalah anjing. Waduh. Ya, dari kecil didoktrinasi orang di luar Yahudi itu anjing. Ibu Saudari, ini bukan sebutan sayang, bukan, ini hinaan buat mereka. Ya. Makanya orang Yahudi itu nggak akan pernah mau duduk bersama, makan bersama dengan orang-orang yang non-Yahudi. Begitu ada orang non-Yahudi duduk di depan dia akan pindah buru-buru. Dicari tempat yang lain. Itu orang Yahudi. Saya berkasih Tuhan, pada waktu kita melihat akan hal ini, jika diterapkan di dalam gereja Tuhan, kita ini akan menjadi orang yang paling malang. Betul nggak? Kenapa? Karena kita hidup tanpa Kristus. Nggak bisa terima Injil. Nggak bisa menerima kabar keselamatan. Kenapa? Karena sama seperti itu. Nggak akan ada orang pergi ke negara-negara lain beritakan Injil. Betul tidak? Ke Indonesia. Tapi puji Tuhan, Tuhan cinta segala bangsa, cinta segala suku bangsa. Sehingga kita mendengar Injil dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Bayangkan, ya, kalau ada satu lembah dengan jurang yang begitu dalam, ya, kita nggak bisa menyeberang ke sana. Itulah yang terjadi antara manusia dengan Allah. Tetapi bangsa-bangsa di dunia ini berusaha untuk jumpa dengan Allah. Baik apa? Baik bangsa Indonesia, Arab, ya, Afrika, China, Amerika, dan sebagainya. Gimana caranya? Bangun jembatan biar ketemu Allah. Mereka bangun jembatan. Tapi ternyata jembatan rapuh dan tidak pernah sampai ke ujung. Sebab itu Kristus datang ke dalam dunia. Dia tidak bangun jembatan. Dia menjadi jembatan untuk manusia bisa berjumpa dengan Allah. Lihat, bukan? Ini sesuatu yang begitu indah. Ya, sehingga apa? Sehingga bangsa manapun bisa datang kepadanya. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, saudara, Tuhan itu Dia Tuhan yang mengasihi segala bangsa. Kita ini adalah milik kesayangannya. Rasakan waktu kita melihat orang lain, kita bilang itu bukan ciptaan Tuhan, itu bukan milik Tuhan. Masa kita berkata seperti itu? Kita tidak mau berbagi kabar baik, kabar keselamatan buat mereka. Masa kita seperti itu? Jadi mari di dalam hidup ini sebagai orang percaya, jangan pernah membangun tembok yang membuat kita terhalang bicara Injil kepada mereka. Harusnya kita membangun jembatan, bukan? Untuk membawa orang itu kepada Kristus. Supaya dia mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bukan? Tapi Ibu Saudara, kalau saya lagi off, saya suka cari kegiatan. Suatu hari, saya punya rekan mahasiswa praktek 2 minggu tidak hadir karena sakit tifus. Wah, saya monitor terus. Udah ke dokter, udah. Ya. 2 minggu nggak ada perubahan, demam, panas, batuk lagi, diare. Ini tifus apa ini? Jenis tifus apa? Tipes A, tipes B? Wah, saya nggak tahu. Saya izin pengurus, saya datang ke STT-nya, izin dengan bapak asramanya. Kemudian saya bawa anak ini, ya, rekan ini ke rumah sakit. Ya. Saya bilang coba periksa ke rumah sakit.
Ya, diteliti, cari dokter internis. Oh, kenal kebetulan saya. Ada dokter yang pernah mengobati anak saya. Diperiksa dengan teliti, ronsen karena ada batuk, gitu ya. Kemudian lab periksa, tifusnya, DB-nya periksa. Tunggu sampai siang berapa jam, keluar hasilnya, dokter periksa. Paru-paru bagus, lab bagus, gak ada tipes. Loh, kamu minum obat tipes berapa minggu? 2 minggu. Loh, kok bisa? Ini bukan tipes. Anak ini sampai apa namanya? Sampai untung gua nggak mati minum obat tipes 2 minggu. Banyak lagi. Sampai diare. Itu diare karena virus dari tenggorokan turun ke bawah, ke lambung. Akhirnya diare. Karena nggak salah obat. Kasih obat. Jadi apa dokter? Ini cuma radang tenggorokan. Ampun. Cuma radang tenggorokan. Ya, 2 minggu gak diobati, dikasih obat yang salah. Udah, kamu jangan sedih. Jangan susah, jangan pusing. Sekarang ikut saya, yuk. Enak, kita pergi ke sebuah desa. Desa di Tenjo, Bapak Ibu Saudara. Saya datang ke sana, bawa baju layak pakai. Baju pakaian bekas, tapi layak pakai. Saya bagi di 2 RT di desa. Wah, mereka datang dengan gembira, mereka rebut, mereka ambil itu dengan sukacita, Bapak. Bukan suku saya, tapi ada Bapak Ibu Saudara, kalau saya mandang suku saya, warna kulit saya, pendidikan apa? S2 saja. Kamu? Warna kulit, pendidikan, sosial kamu? Bapak-Ibu Saudara, kita tidak akan pernah menunjukkan ya, kehidupan kita bagi orang lain, menceritakan Kristus kepada mereka. Wah, mereka terkesan sekali. Mereka tahu saya pendeta, Bapak. Mereka tahu saya pendeta. Mereka gak habis pikir. Ustadz yang ada di situ nggak habis pikir, kok bisa ya Pak Pendeta datang kemari bagiin baju bekas, baju layak pakai, baju yang bagus-bagus, baju orang pik ya, jangan main-main. Walaupun bekas, wah bermerek Bapak Ibu Saudara. Tuh, wih mereknya keren. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, harusnya hidup kita bisa menerangi dimanapun, menjadi terang. Supaya kita betul-betul sadar, saya adalah terang dunia. Yuk kita baca ayat ini sama-sama, supaya ini betul-betul mengingatkan kita. 1, 2, 3, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Tapi gimana dong Musa kalau saya masih ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam gereja, masalah pekerjaan. Gimana saya bisa beritakan Injil? Tapi kasih Tuhan, misi nggak tunggu masalahmu beres. Tidak. Masalah itu akan selalu ada seumur hidup. Berhenti setelah kita mati. Betul nggak? Orang mati punya masalah? Nggak punya. Jadi jangan pusingkan dengan masalah. Masalah selalu ada. Selesaikan masalah baik-baik. Ya, masalah ada pro, ada kontra. Jangan buat masalah. Ada masalah dikecilkan. Ya. Didoakan. Jangan cari siapa yang salah, jangan. Tapi justru di situ kita bisa mengerti bahwa kita diutus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 8. Bagaimana murid-murid diutus, ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Artinya berkelanjutan pelayanan misi itu. Enggak stop waktu ada masalah, enggak. Tapi terus jalan. Begitu juga kita. Kalau hari ini kita terus memikirkan, melakukan apa yang Tuhan mau, membagikan kabar baik kepada jiwa-jiwa. Masalah dari dalam hidup kita itu akan Tuhan bereskan.
Tapi kalau kita menjadi orang yang masa bodoh dengan jiwa-jiwa, dengan orang-orang di luar sana, akhirnya kita digerogoti oleh masalah. Terima kasih Tuhan, ingatlah kesadaran kita bahwa jiwa-jiwa banyak yang belum percaya. Tapi karena sentuhan kasih Kristus yang dahsyat bagi kita, harusnya kita ini yang keluar tembok untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada mereka, bukan? Harusnya kita ini yang menghadirkan Kristus kepada mereka. Mari ingat, Kristus untuk segala bangsa, keselamatan kekal sudah kita terima. Jangan berhenti pada kita, jangan. Harus kita salurkan, bagikan kabar baik itu kepada orang lain, tetangga, teman, siapapun mereka. Mengapa? Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Itu yang harus kita ingat. Supaya kita tahu bahwa hidup kita ini berarti, bermakna bagi orang lain. Sehingga waktu kita pulang, kita tidak pulang dengan tangan hampa. Ada satu lagu yang saya ingin kita ajak kita nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu Saudara, lagu ini kesukaannya Pak Ade Sirat. Ya, katanya, saya mau nyanyikan lagu ini bersama Bapak Ibu Saudara. 375, layakkah ku pergi dengan tangan hampa. Yuk kita nyanyi lagu ini. Bisa tolong dibantu. Slide-nya mungkin ada. KPPK 375. Saya ingat nadanya tapi saya lupa nyanyikannya. Yang ingat tahu nyanyi lebih keras ya, supaya nanti kita bisa sama-sama. Oke. Bila Tuhan memanggilku, layakkah ku jumpa Dia? Seorang pun ku bawa kembali pada Bapa. Tangan hampaku ulangkan, tempat Tuhan di sorga. Seorang pun ku bawa, layak ku jumpa. Refnya. Sampai kapan saya hidup di dalam dunia ini? Tapi yang jadi pertanyaan Tuhan, ada berapa yang sudah kamu bawa dan persembahkan kepadaku jiwa-jiwa? Apakah dengan tangan hampa kau akan kembali? Suatu hari orang akan menghakimi, Tuhan, saya kenal orang ini, saya tahu. Ini teman bisnis saya, ini teman kerja saya. Tetangga saya nggak pernah cerita tentang kau seumur hidup. Apa jawabnya? Mari kita berdoa. Brunyer Erwin berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar. Kami menyadari kehidupan kami adalah kehidupan yang sangat terbatas. Dibatasi dengan kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Dibatasi dengan kehidupan yang ragu-ragu untuk melangkah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui kebenaran firman Allah, kami harus menjadi seorang yang tangguh membagikan Injil Kristus kepada semua orang tanpa ragu, tanpa suatu
ketakutan, tanpa dilema apapun Tuhan, baik dari latar belakang yang kami alami dalam hidup ini. Tuhan, kami menyadari Tuhan, keselamatan itu bukan hanya untuk kami. Injil itu bukan hanya untuk diri kami Tuhan yang kami nikmati secara pribadi. Melainkan Tuhan, Injil-Mu itu Tuhan, keselamatan itu Tuhan, anugerah itu untuk seluruh bangsa, untuk semua orang. Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami keberanian untuk menyampaikan berita Injil Tuhan, membagikan anugerah Tuhan itu kepada semua orang. Karena Kristus, Injil itu bukan hanya untuk kami Tuhan, bukan hanya untuk keluarga kami, melainkan Tuhan untuk semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami api Roh-Mu yang menyala untuk mengabarkan kebaikan Injil Kristus dan anugerah-Mu bagi siapapun Tuhan, bagi orang terdekat kami, lingkungan kami, komunitas kami, bahkan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu Musa Rudi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Allah dimanapun hamba-Mu ini melayani. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.